Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, berjumpa lagi dengan saya Bribka Farhan. Bagaimana kabarnya para pejuang ACL? Oke, berjumpa lagi hari ini hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya berada di rumah orang tua saya di Pekalongan, Jawa Tengah. Kemarin pulang dari Karyadi, rencana mau ke Brebes, tapi saya pikirkan untuk mampir dulu di rumah orang tua saya di Pekalongan karena saya sudah lama juga nggak mampir ke sini. Yang kedua, kalau nanti saya pulang langsung ke Brebes, dari pihak orang tua di Pekalongan juga kemarin habis opname sakit, dan nggak enak kalau nggak nengok ke Brebes, dan kalau ke Brebes juga nanti repot, makanya lebih baik saya yang kesini dulu. Makanya pulang-pulang langsung disuguhi sama malam-malam ya, sama sego megono sukaan saya, dibikin sendiri. Sego megono itu sego dari nasi biasa, pakainya gori atau nangka muda ya, nangka muda yang dicacah habis lembut, dan kemudian direbus dan dikasih sambal sama dimakan enak sama tempe goreng. Oke, hari ini merupakan hari kelima ya, hari kelima pasca operasi. Saya juga tadi pagi sudah latihan jalan di sini pagi-pagi, suasananya juga sejuk, jalannya juga sepi. Alhamdulillah saya muter latihan karena pagi saya nggak pakai alas kaki ya, enak suasananya, sejuk, dan udara di kampung jernih dan banyak pepohonan jadi segar. Tapi saya nggak sempat videokan. Terus tadi siang juga saya alhamdulillah sudah belajar, tapi karena panas sekali saya pakai sepatu alas kaki ya. Belajarnya udah naik ke tahap naik ke tangga ya. Kemarin sudah diajari oleh fisioterapis dari naiknya gimana, turunnya gimana. Jadi kalau rekan-rekan yang mengalami seperti saya ini operasi ACL, kalau naik ke tangga itu sebelah kiri dulu tumpuannya atau kaki yang sehat dulu, baru ditarik mengikuti sebelah kanan sama tongkat, karena itu untuk menjaga ini tumpuannya kaki kiri. Sementara kebalikannya, kalau kita mau turun tangga, tangan tongkat sama kaki dulu yang sakit turun, baru kaki yang sehat mengikuti, karena untuk ditekuk ya sudah saya praktekkan juga, alhamdulillah sudah bisa. Mengingat nanti di kantor saya kan ada di lantai atas, lantai 2, saya harus latihan naik turun tangga, soalnya juga udah nggak enak ini kelamaan libur, kemarin udah cuti 3 hari dan ini udah lebih, ini sampai 5 hari ya. Kemarin pas cuti itu pas kayak kegiatan juga di Polrestabes Semarang, jadi sebelum saya berangkat operasi ke Karyadi itu paginya itu kebetulan ada acara dari Divumas Polri di Polrestabes Semarang, saya ikut. Jadi sekalian berangkat, sekalian ke rumah sakit Karyadi opname. Jaraknya juga dekat sekali, jadi dari rumah sakit Karyadi sama ke Polrestabes pintu gerbangnya juga tinggal jalan kaki aja udah sampai. Jadi kebetulan pas lagi momennya itu saya berangkatnya pagi dari rumah jam 5 sampai sana jam 7. Terus karena operasi saya harus daftar registrasi jam 11 ya. Untuk kegiatan di Polrestabes sendiri belum selesai sebenarnya, tapi saya tinggal, saya izin, saya langsung masuk untuk registrasi ke kamar ya, masuk di Masal ke Podangnya. Cuma disiapkan kampanye tetap sampai jam 3 baru siap. Dan kemarin itu waktu di Semarang itu, waktu saya datang itu ada kan satu ruangan itu ke Podang itu ada 5 bangsal, ada 4 ya, 4 bangsal. 1, 2, 3 itu termasuk saya itu semuanya operasi ACL semua. Jadi saya nggak sendiri di sini, banyak teman-teman juga yang masih berjuang dengan ACL-nya. Semoga kemarin yang ikut operasi di Rumah Sakit Karyadi Semarang, apabila melihat video ini, kita sama-sama berjuang, mudah-mudahan dikasih kesembuhan yang lebih cepat. Dari fisioterapis kemarin menyampaikan kalau saya ingin jalan normal itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan. Dan kalau saya pengen main bola lagi, olahraga lagi, lari lagi, juga udah gatel ya, pengen olahraga, badannya sudah gak enak, itu 6 bulan.
baru bisa normal, dengan catatan fisioterapisnya latihannya rajin. Saya menargetkan men-challenge diri saya sendiri. Saya sudah latih setiap hari pagi sore, latihan pergelangan, latihan menekan di lututnya. Saya targetkan nanti mungkin dalam seminggu ke depan saya hanya masih pakai 1 crack aja. Saya akan belajar pakai 1 crack, dan mungkin 1 bulan lah, kalau bisa 1 bulan itu saya sudah lepas dari, nggak ada 1 bulan mungkin ya. Kalau dilihat dari progresnya, insya Allah ya 3 minggu maksimal saya lepas dari alat bantu cracknya ini. Semoga recovery-nya lebih cepat, dan saya sudah gatel juga, pengen olahraga juga, pengen lari lagi. Tapi kalau untuk bola mungkin saya akan tunda dulu. Saya akan temen lari sudah pada nunggu dari Brebes Runner, ayo lari-lari. Oke, nanti kita usahakan supaya secepat mungkin kita bisa recovery. Cuman di sini saya di Pekalongan ini kebetulan untuk rumah ibu saya kan toiletnya itu bukan jongkok ya, toilet jongkok ya, bukan duduk ya. Jadi waduh, waktu pertama datang itu kan malam-malam, sampai sini maghrib ya, dari Semarang itu jam 2 sampai sini maghrib, karena sempat berhenti makan dulu di jalan. Langsung ke kamar mandi, saya kerepotan jarak antara kloset sama kolam kan agak lebar. Waktu saya sudah duduk, ternyata gayungnya belum saya dekatkan, masih jauh. Repot sekali. Akhirnya bersusah payah mengais-ngais kayak mendayung-dayung itu, narik, dapat satu juga yang besar nggak bisa saya angkat, saya dayung lagi baru dapat yang kecil. Nah itu susahnya kalau mau ke kamar mandi itu, kondisinya sangat susah sekali kalau nggak pakai toilet duduk ya. Kalau harus jongkok itu berat sekali. Dan untungnya di kamar mandi sini, di orang tua saya itu ada unda-undaannya. Jadi saat mandi, saya duduk di lantai dasar, kakinya saya angkat di unda-undaan itu. Ada dua unda-undaan. Jadi menjaga nih agar perban ini sama lukanya nggak kena air. Membantu juga, cuman itu kalau mau ngambil airnya susah, akhirnya harus pakai ember dulu, taruh di bawah airnya, baru kita bisa mandi. Karena susah sekali kalau nggak pakai toilet duduk ya. Kalau toilet duduk kita bisa mending, karena untuk menjaga nih kaki ini tetap lurus, jangan bengkok dulu. Untuk fisioterapisnya kemarin sebenarnya dari jurnal-jurnal menyarankan bahwa setelah operasi itu dilatih pelan-pelan untuk dibengkokkan, tapi harus sesuai ini ada alatnya, ada sudut pengaturnya. Kalau di sini kita belum ada, di Semarang juga belum ada, makanya ini 2 minggu baru bisa latihan untuk dibengkokkan dulu oleh petunjuk fisioterapisnya. Jadi sementara still dulu 2 minggu, kondisinya nggak boleh bengkok, lurus, tetap lurus ya. Nah ini di Pekalongan, nanti rencana saya pulang ke Brebes karena sudah nggak enak juga, udah lama cuti, banyak kegiatan juga di kantor, mengingat ini hari Bayangkara. Saya juga nggak enak sama rekan-rekan lainnya, ada pulang malam, pulang lembur, kerja ekstra, dokumentasi, karena semuanya membutuhkan tenaga kehumasan ya, baik dokumentasi, baik untuk penyiapan visualnya maupun untuk merekamnya, dan kebutuhan pasang backdrop atau banner-banner kan dari humas semua. Saya mohon maaf kepada rekan-rekan dari humas Brebes, saya nggak bisa membantu di saat intensitas tugasnya itu sangat banyak sekali, baik dari Polda maupun dari kantor sendiri. Saya justru malah dalam kondisi sakit seperti ini. Tapi ini sudah nggak bisa saya tunda lagi karena sudah diundur-undur terlalu lama, dari bulan April, Mei, Juni, baru dilaksanakan Juni. Semoga kedepannya saya targetkan untuk dalam 2 bulan ini saya sudah bisa jalan tanpa bantuan alat ini, dan nanti ini pulang ke Brebes saya akan mencoba naik kereta api dari Pekalongan. Saya pengen lihat juga apakah fasilitas di kereta api kita, khususnya di stasiun maupun di dalam keretanya itu sudah ini belum nyaman, belum kompatibel, belum untuk kaum disabilitas seperti saya.
Saya juga bawaannya cukup banyak, ada koper, ada tas, ada sepatu. Saya juga bawa sepatu karena kemarin ada kegiatan di Prestabes itu sebenarnya nggak pengen pakai sepatu, mau pakai sandal aja, tapi menuntut harus pakai sepatu, makanya saya juga bawa sepatu dan sandal, jadi bawaannya banyak. Semoga nanti di kereta nggak kerepotan. Oke, nanti sore saya sudah pesan jadwal jam 5 keretanya, sampai Brebes jam 6, jam 1 jam aja. Ikut juga 180.000 dari Pekalongan ke Brebes. Semoga pengalaman ini bagi rekan-rekan yang masih berjuang dengan ACL-nya, yang kemarin juga operasi di Semarang, semoga cepat diberikan kesembuhan dan lekas pulih lagi dan bisa beraktivitas serta olahraga lagi seperti sedia kala. Semoga pengalaman ini cukup kita aja yang rasakan, yang lain yang belum, agar jauh-jauh dari yang namanya ACL, karena ini sangat sakit sekali. Yang pertama, yang kedua penanganannya itu cukup kompleks, cukup lama dan cukup mahal. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti kita ketemu, kita coba spill nanti saat naik kereta seperti apa pengalamannya dengan keterbatasan disabilitas seperti saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim.